berani kau bela-bela anting asing. Inilah aksi gebrak podium yang dilakukan Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Prabowo sempat ditenangkan Amin Rais dan Jurkamnas Syukri Fadoli. Prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan adanya temuan BPK tentang kinerja BUMN. Dalam kampanye ini Prabowo masih menyoroti pengelolaan negara yang dianggap tidak benar, penguasaan ekonomi oleh segelintir orang, hingga kekayaan negara yang dirampok. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Jejak politik Prabowo yang dipastikan maju capres lagi di 2024. Prabowo insya Allah capres 2024. PKS buka kemungkinan koalisi lagi. Dipastikannya Pres 2024, Prabowo belum terkalahkan di 4 survei terbaru. Siapa cawapres cocok dampingi Prabowo di 2024? Survei membuktikan. Newsdetik.com. Jejak politik Prabowo yang dipastikan maju capres lagi di 2024. Prabowo Subianto dipastikan akan berlaga dalam Pilpres 2024. Tercatat, Prabowo sudah 2 kali maju sebagai capres dan kini menjadi Menteri Pertahanan. Karir politik dalam kancah nasional dimulai ketika Prabowo menjadi cawapres pendamping Megawati Soekarno Putri pada 2009. Saat itu duet Megawati Prabowo kalah telak dari petahana SBY Budiono. Pilpres 2009 pun berjalan hanya 1 putaran. Kala itu SBY Budiono meraup suara 73.874.562 atau 60,80%. Jauh meninggalkan Megawati Prabowo yang meraih suara 32.548.105 atau 26,79%. Dan JK Wiranto 15.081.814 atau 12,41%. SBY Budiono pun kemudian ditetapkan menjadi pemenang. Maju sebagai Capres 2014. Usai pecah kongsi dengan Megawati di Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa yang saat itu merupakan ketum PAN. Prabowo Hatta diusung oleh Gerindra, PAN, P3, PKS, Golkar, dan PBB. Pertarungan panas terjadi antara Prabowo Hatta dan Jokowi yang berpasangan dengan Yusuf Kala atau JK. Namun Prabowo gagal menjadi presiden dengan perolehan 62.576.444 suara atau 46,85%. Sedangkan Jokowi mendapat perolehan suara 70.997.833 atau 53,15%. Menggugat hasil Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi, Prabowo tetap dinyatakan kalah. Akhirnya ketum Gerindra itu mengakui kemenangan Jokowi dan memberi selamat secara kesatria. Meski hubungan dengan Jokowi membaik pasca Pilpres 2014, Prabowo memutuskan Gerindra tetap berada di luar kabinet pemerintahan. Sebagai oposisi, Gerindra menjadi partai yang cukup kritis terhadap pemerintah Jokowi JK. Maju sebagai Capres 2019. Menjelang Pilpres 2019, Prabowo kian kritis mengkritik pemerintahan Jokowi hingga kemudian Prabowo maju lagi sebagai Capres. Ex Danjen Kopassus itu kali ini menggandeng Sandiaga Uno untuk menjadi pasangannya. Prabowo pun kembali melawan Jokowi yang di Pilpres 2019 berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Prabowo Sandiaga diusung Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, dan Partai Berkarya. Sedangkan Jokowi Ma'ruf diusung PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Hanura, PKPI, PSI, PBB, dan Perindo. Pertarungan sengit dua kubu kembali terulang. Hingga pada pelaksanaan Pilpres 2019, Prabowo mengklaim kemenangannya berada di posisi 62% dalam versi real count internal.
Saya mau kasih update bahwa berdasarkan real count kita sudah berada di posisi 62%. Ini adalah hasil real count. Dalam posisi lebih dari 300.000 TPS, sudah diyakinkan ahli-ahli statistik bahwa ini tidak akan berubah banyak. Ujar Prabowo di depan kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 April 2019. Dia juga mengatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun belakangan Prabowo mengakui kekalahannya dan justru masuk kabinet Jokowi. Prabowo dilantik menjadi Menhan pada 23 Oktober 2019. Dipastikan nyapres lagi. Terbaru, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Dalam keterangan tertulis, Muzani menargetkan perolehan suara Prabowo di Sulawesi Selatan atau Sulsel menang dengan angka 65%. Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan menuju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut. Cita-cita kita berpartai belum terwujud, kata Muzani Minggu 10 Oktober. Maka apa yang baru saudara ucapkan meminta Prabowo maju di Pilpres akan kami teruskan. Dan dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya katakan sekali lagi insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024, sambung dia. Kepastian keikutsertaan Prabowo diungkapkan Muzani dalam Rakorda DPD Gerindra Sulsel kemarin. Dalam Rakorda itu turut hadir sejumlah anggota DPR fraksi Gerindra seperti Prasetyo Hadi, Kamarus Samad, Azikin Sultan, dan M. Husni. Turut hadir jajaran DPD Gerindra antara lain Ketua DPP Danang Wicaksana dan Wasekjen Fauzi Badillah. Di rapat ini pula Muzani meminta seluruh komponen Gerindra Sulsel mulai DPC, DPD, DPC, PAC hingga ranting memenangkan Prabowo pada Pilpres 2019. Prabowo sebagai capres berhasil menang di Sulsel dengan perolehan suara 57%. Prabowo insya Allah capres 2024, PKS buka kemungkinan koalisi lagi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan maju di Pilpres 2024. PKS menyatakan kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2024 tetap terbuka. PKS melalui Ketua DPP Mardani Alisera menghormati strategi Gerindra menyongsong Pilpres 2024. Mardani mengingatkan bahwa PKS telah memutuskan menokohkan Ketua Majelis Syuro mereka, Salim Segaf Al-Jufri. Pertama, tiap partai punya strategi dan kebijakannya sendiri, jadi monggo saja, kata Mardani kepada wartawan Minggu 10 Oktober. Kedua, PKS sudah memutuskan akan menokohkan Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai figur nasional dari kalangan ulama, berilmu bijak, dan insya Allah amanah imbunya. Namun, keputusan untuk menokohkan Salim Al-Jufri tidak membuat pintu komunikasi PKS tertutup. Mardani menyatakan peluang berkoalisi dengan Gerindra tetap terbuka. Ketiga, PKS akan membuka komunikasi politik dengan semua pihak, termasuk partai politik dan lembaga lainnya, termasuk dengan Partai Gerindra. Apakah akan berkoalisi? Semua kemungkinan tetap ada, tapi Majelis Syuro yang akan memutuskan, sebut Mardani. Sebelumnya Muzani memastikan Prabowo akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Mengantarkan Prabowo menjadi Presiden RI merupakan cita-cita Gerindra yang belum terwujud. Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud, ucap Muzani di Rakorda DPD Gerindra Sulawesi Selatan, seperti dalam keterangannya Minggu 10 Oktober. Maka apa yang baru saudara ucapkan meminta Prabowo maju di Pilpres akan kami teruskan, dan dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya katakan sekali lagi insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024, sambung dia. Dipastikannya Pres 2024, Prabowo belum terkalahkan di 4 survei terbaru. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Lalu bagaimana kekuatan Prabowo di jumlah survei terbaru? Dalam keterangan tertulis, Muzani memastikan bahwa Prabowo akan berlaga dalam Pilpres 2024. Dia menargetkan perolehan suara Prabowo Sulawesi Selatan menang dengan persentase 65%.
Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat. Pembangunan harus berlanjut. Cita-cita kita berpartai belum terwujud, kata Muzani. Kepastian keikutsertaan Prabowo diungkapkan Muzani dalam Rakorda DPD Gerindra Sulsel kemarin. Dalam Rakorda ini turut hadir sejumlah anggota DPR fraksi Gerindra seperti Prasetyo Hadi, Kamarul Samad, Azikin Sultan, dan M. Husni. Turut hadir jajaran DPP Gerindra antara lain Ketua DPP Danang Wicaksana dan Wasekjen Fauzi Badillah. Lantas bagaimana elektabilitas Prabowo dalam 1. Survei Indo Strategik 17,5%. Agustus lalu, Lembaga Indo Strategik merilis survei elektabilitas calon presiden atau Capres 2024. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki posisi teratas, disusul Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Survei ini dilakukan pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan metode multistage random. Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sebesar 2%. Dalam survei ini Prabowo mendapat suara 17,5%. Direktur Eksekutif Indo Strategik Khairul Umam mengatakan popularitas Prabowo masih relatif tinggi. Khairul mengatakan angka itu bisa jadi modal Prabowo untuk maju Capres 2024. Berikut ini hasil lengkap survei Indo Strategik. Prabowo Subianto 17,5%, Anies Baswedan 17,0%, Ganjar Pranowo 8,1%, Ridwan Kamil 7,0%, Sandiaga Uno 6,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 6,4%, Tri Risma Harini 4,1%, Gatot Nurmantio 1,8%, Khofifah Indar Parawansa 1,8%, Erick Thohir 1,0%. 2. Survei Indeks 17,1%. Selanjutnya ada Indonesia Election and Strategic atau Indeks Research. Indeks meluncurkan hasil survei yang menunjukkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil menjadi 3 besar tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Di urutan pertama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih hasil survei Indeks Research dengan skor 17,5%. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyusul di urutan kedua dengan skor 17,1%. Sedangkan posisi ketiga ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan skor 13,8%. Peneliti Indeks Research Hendri Kurniawan mengatakan selain 3 nama tersebut ada 13 nama yang diprediksi masuk bursa Capres 2024. Ia menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan keempat dengan skor 7,5%. Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di posisi kelima dengan skor 6,9%. Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi ke-6 dengan skor 6,4%. Tokoh-tokoh lainnya yang masuk daftar sesuai dengan hasil survei indeks adalah Menteri Sosial RI Tri Risma Harini, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Giring Kanisa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Temuan indeks merujuk pada hasil survei yang melibatkan 1.200 responden selama 21 hingga 30 September 2021. Survei berlangsung via telepon yang mewawancarai para responden secara acak di berbagai daerah di Indonesia. 3. Survei indikator politik 26,2%. Lembaga Indikator Politik melakukan survei terkait elektabilitas calon presiden Capres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto berada di posisi teratas, kemudian diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.220 orang, sedangkan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Direktur Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengatakan pihaknya membuat 3 simulasi tokoh capres. Pertama, simulasi 15, 14, dan 10 tokoh nama capres. Di setiap simulasi Prabowo selalu yang teratas.
Berikut ini daftar lengkapnya simulasi 15 nama. Prabowo Subianto 26,2%, Ganjar Pranowo 20,8%, Anies Baswedan 15,5%, Ridwan Kamil 5,7%, Sandiaga Uno 5,4%, AHY 5,4%. Simulasi 14 nama, Prabowo Subianto 26,4%, Ganjar Pranowo 20,8%, Anies Baswedan 15,4%, Sandiaga Uno 5,6%, AHY 5,5%. Simulasi 10 nama, Prabowo Subianto 27,8%, Ganjar Pranowo 21,4%, Anies Baswedan 14,8%, Ridwan Kamil 6,9%. Sandiaga Uno 6,1%, AHY 5,9%. 4. Survei MRC 20,7%. Prabowo Subianto masih menduduki posisi teratas di survei SMRC. Teranyar, meski begitu tren Prabowo mengalami penurunan, sedangkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ada di urutan kedua dan ketiga mengalami tren kenaikan. Survei dilakukan pada 15 hingga 21 September 2021 dengan metode wawancara langsung atau tatap muka. Total responden sebanyak 1.220 orang yang dipilih secara acak dengan rate usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05% dengan tingkat kepercayaan sebesar 96%. Dalam survei ini ada 15 nama yang diajukan secara tertutup. 3 urutan teratas adalah Prabowo dengan 20,7%, disusul Ganjar Pranowo 19% dan Anies Baswedan 14,3%. Siapa cawapres cocok dampingi Prabowo 2024? Survei membuktikan Prabowo Subianto dipastikan akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Ada sejumlah nama cawapres yang pernah disimulasikan untuk mendampingi Prabowo. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri di Pilpres 2024. Muzani menargetkan perolehan suara Prabowo di Sulawesi Selatan Sulsel menang dengan persentase 65%. Lantas siapa yang akan jadi cawapres untuk Prabowo? Nama-nama tokoh ini muncul dalam sejumlah survei simulasi cawapres 2024. Namun Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Kepala BIN Budi Gunawan pernah muncul dalam simulasi cawapres untuk Prabowo. Berikut ini hasil simulasinya. 1. Indobarometer. Lembaga survei Indobarometer pernah menakar simulasi head-to-head antara Menteri Pertahanan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika maju Pilpres 2024. Lewat simulasi pasangan Capres-Cawapres, Prabowo dipasangkan dengan beberapa bakal cawapres seperti Ketua DPR, Ketua DPP, PDIP Puan Maharani, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Sedangkan Anies disimulasikan berpasangan dengan Menko Perekonomian, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, Wakil Ketua DPR Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Waketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Survei dilakukan pada 9 Januari 2020 sampai 15 Januari 2020. Sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden dari 34 provinsi. Margin of error survei sebesar 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Seperti apa hasilnya? Simulasi A. Prabowo Puan 39,3%, Anies Airlangga 21,9%, tidak memilih 5,8%, rahasia 3,3%, belum memutuskan 21,0%, tidak tahu atau tidak menjawab 8,8%. Simulasi B. Prabowo Puan 38,6%, Anies Caimin 22,1%. Simulasi C. Prabowo Puan 37,0%, Anies AHY 25,8%. Simulasi D. Prabowo Puan 36,6%, Anies Ridwan Kamil 26,2%. Simulasi E. Prabowo Budi Gunawan 36,1%, Anies AHY 26,2%. Simulasi F. Prabowo Prananda 35,4%, Anies. 2. Parameter politik Indonesia. Lembaga survei Parameter Politik Indonesia juga pernah melakukan simulasi pasangan calon presiden, capres, dan cawapres untuk Pilpres 2024. Simulasi skenario pasangan 1.
Prabowo Anies 43,8%, Puan AHY 13,9%, ragu tidak menjawab 42,3%. Simulasi skenario pasangan 2, Anies AHY 35,9%, Prabowo Puan 1,8%. Simulasi skenario pasangan 3, Prabowo Ganjar 35,7%, Anies Sandiaga Uno 32,1%. Simulasi skenario pasangan 4, Prabowo Sandiaga 37,7%, Puan Anies 25,1%. 3. Indo Strategik. Lembaga Indo Strategik juga pernah merilis survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Survei ini dilakukan pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021 dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan metode multistate random. Anies Baswedan AHY 20,25%, Prabowo Subianto Puan Maharani 14,65%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 8,05%, Prabowo Ridwan Kamil 5,13%, AHY Sandiaga Uno 5,0%, Ganjar Pranowo AHY 4,05%, Prabowo Sandiaga 2,45%, Puan Ridwan Kamil 2,35%, AHY Muhaimin Iskandar 2,15%, Ganjar Erlangga 1,80%, Anies Sandiaga 1,65%, lainnya 8,92%. Tidak tahu 16,15%. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.